Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau menyapa setiap kita sebelum kita mulai ibadah. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersatu dalam doa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Madya Andre Tong. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita membuka ibadah kita di dalam doa. Mari arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Bersyukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bawa seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan mengurapi kami. Kami berdoa untuk setiap para pelayan yang melayani Tuhan di ibadah pada pagi hari ini. Engkau mengurapi worship leader, singers, pemain musik, multimedia, soundman, pemain tamborin, kameramen. Setiap yang bertugas Tuhan, sampai usher Engkau memberkati dengan urapan yang khusus. Biar kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan juga mengurapi secara khusus hamba-Mu, Bapak Daniel Darmawan, yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan sendiri yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Sehingga lewat ibadah pada pagi hari ini, kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa semua ibadah kami ini dan kami persembahkan hanya bagi satu nama yang kudus. Nama yang ajaib, nama yang berdaulat, nama yang sudah menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini dengan pengucapan syukur. Sama-sama katakan, amin, amin. Kita beri tepuk tangan yang sekali lagi lebih dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita datang dengan sikap hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa Dia yang terindah. Tidak ada yang lain di dalam kehidupan kita selain Dia, Yesus, yang layak dipuji, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Mari datang dengan segenap hatimu, katakan Dia yang terindah. Sama-sama dengan iman. Kau yang terindah
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadamu, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Engkau yang kami sembah, Engkau alahkan. Kami tinggikan namamu selalu Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, yuk angkat suara. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami bawa sembah kami Tuhan, tiada lutut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau ya Allahku. Mari jemaat Tuhan, GBI Sungai Yordan Roksi, saya undang bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan di pagi siang hari ini. Kita mau deklarasikan bahwa Dia Yesus Tuhan dan Raja kita.
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan bersama, katakan. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Sembah kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Yesus. Kau yang terindah di hidup kami. Oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kau yang terindah, Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
jemaat Tuhan. GBI Sungai Yordan Roksio katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dengan sama-sama katakan, hey, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Yesus. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, sukacita-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Yuk mari jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jumpai kanan kirimu minimal 3 orang, berikan salaman dengan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan kita dahsyat, haleluya. Dengan Tuhan kita dapat melewati semua kehidupan kita, amin. Dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara yang luar biasa. Hey! Mari Sungai Yordan Roksi kata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
bersama-sama dengan iman, dengan bangga katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Dengan iman kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Selamanya. Sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Yuk kita akan pujian ini, Allahku dahsyat, haleluya. Yang bersuka cita pagi siang hari ini, mari ekspresikan sukacitamu. Katakan bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan bagi setiap kita. Bersama-sama kita katakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Yang percaya Allah kita berkuasa berdaulat atas setiap kita. Yuk beri tepuk tangan di atas kepala bagi Yesus Tuhan kita. Hey. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Hey. Sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Beri tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Yang bersuka cita sekali lagi saya mau lihat tangan-tangannya terangkat di atas kepala. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan segenap hati kita mau katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama, mari saya undang bangkit berdiri, katakan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Kita sambut firman Tuhan pagi siang hari ini. Dengan kasih Kristus, kami undang hambanya Bapak Pendeta Pratama, Daniel Darmawan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sama-sama sekali ya, katakan dengan sayapmu Tuhan, mengangkat hatimu di hadapan Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menjerah. Kau kekuatan Dan perlindungan kami Tuhan, perlindungan bagi pertolonganku Tuhan. di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Syukur kami berikan untuk kebesaran Tuhan di dalam hidup setiap kami. Hanya Tuhan yang kami nantikan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya Tuhan yang terutama di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu langit dan bumi dapat berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap di dalam hidup setiap kami. Kami tahu kalau juru selamat untuk setiap kami, juru selamat pribadi, juru selamat keluarga kami, Kaulah yang merancang keluarga kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan kami terlalu percaya Tuhan. Ada rancangan yang indah, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan di dalam keluarga kami. Berbicaralah Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, dan biarlah pengertian-Mu yang turun atas setiap kami. Agar setiap firman ditaburkan menjadi rema untuk setiap kami. Ini kami Tuhan, ini telinga kami, ini hati kami, ini kepintaran kami, ini hikmat kami, ini pikiran kami. Kami berikan hanya bagi Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang diberkati, semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara pagi hari kita mengucap syukur kalau kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Kita percaya ada satu rancangan yang indah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi hari untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa di gereja ini mempunyai 3 generasi. Ada generasi orang tua, maksudnya generasi yang opa oma. Ada generasi orang tua dan ada generasi anak-anak muda. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang sudah punya anak maupun yang hari ini belum punya anak, belum yang tentunya yang sudah menikah. Jika tidak keberatan sama-sama pagi hari ini pada hitungan yang ketiga kita boleh tarik nafas dalam-dalam dan kita hembuskan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Setuju? Oke, yang sudah menikah,
Yang punya anak maupun yang sudah menikah tapi belum punya anak, boleh sama-sama pada hitungan ketiga kita tarik nafas dalam-dalam dan kita lepaskan sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, tarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan sama-sama. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Kita hembuskan. Oke. Dan untuk anak-anak muda yang hadir hari ini, boleh sama-sama. Ada anak muda, angkat tangan anak-anak muda. Wow, banyak juga ya. Sama-sama anak-anak muda, kita tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3. Kita hembuskan sama-sama. Untuk para orang tua, kenapa saya suruh sama-sama tarik nafas dalam-dalam? Karena saya tahu menjadi orang tua adalah hal yang sulit. Pagi hari ini biarkan kita melepaskan beban kita sebagai orang tua. Beban yang begitu menghimpit setiap kita. Dan kenapa anak-anak muda harus tarik nafas? Karena saya juga tahu jadi anak-anak juga hal yang sulit. Setuju anak-anak muda? Setuju. Pelan-pelan banget, takut karena orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara, slide saya menuliskan di next slide bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Bapak, Ibu setuju? Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Seringkali orang tua mengalami keletihan karena bekerja dan tentunya punya suatu keinginan agar anaknya sukses. Benar Bapak Ibu? Tapi seringkali yang kita lakukan, mungkin bentakan yang kita tunjukkan, tuntutan yang kita lakukan bagi orang tua, bagi anak-anak kita, seringkali membuat setiap kita punya satu situasi di mana kira-kira benar gak sih apa yang kita buat anak-anak kita? Anak-anak muda banyak yang ngomong, saya capek sama orang tua saya. Saya letih sama orang tua saya nuntut saya, orang tua saya marahin saya dengan sedemikian, dia mengatur hidup saya dengan sedemikian rupa. Tapi ada hal yang anak-anak muda tidak tahu, bahwa saya percaya terkadang orang tua harus duduk dan menangis dan termenung. Dan mungkin merasa menyalahkan dirinya ketika dia menyakiti hati anak-anaknya. Saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu yang di tempat ini pasti sayang sama anak-anaknya. Setuju Bapak Ibu? Tapi ada hal yang anak-anak muda gak tahu, bahwa terkadang orang tua juga merasa sedih dan mungkin menyalahkan dirinya karena membentak anak-anak. Tapi ini yang anak-anak muda gak tahu. Tapi hari ini saya berharap anak-anak muda juga tahu bahwa sesungguhnya menjadi orang tua kalian gak ada sekolahnya. Mereka menjadi orang tua yang boleh dikatakan instan. Dan dari mana dia belajar? Dia belajar dari orang tuanya terlebih dahulu yang mengajarkan dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak kasih model-model parenting yang untuk kita lakukan bagi Bapak Ibu. Saya percaya banyak Bapak Ibu Saudara sudah belajar banyak model-model parenting di luar sana. Tapi izinkan saya hari ini berbicara sebagai praktisi pendidikan, di mana saya sudah 8 tahun jadi guru, dan juga sampai detik ini saya masih menjadi pembimbing rohani di kira-kira ada 30 sekolah Kristen, Jakarta, Tangerang, dan juga di Bogor. Dan juga bukan hanya itu saja, saya juga dimentori langsung bersama dengan tim Next Leader oleh Bapak Gembala, yang juga berperan sebagai praktisi keluarga di BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Dan saya membawakan firman ini karena saya juga mempunyai background pendidikan sebagai magister pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Di gereja ini udah ada magister teologi, ada magister agama atau konseling, tapi hari ini saya juga mengambil kuliah sengaja untuk ngambil magister pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan sangat penting bagi kehidupan gereja dan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara tahu ketika bicara tentang pendidikan agama Kristen? Banyak dari kita berpikir pendidikan agama Kristen hanyalah sebuah mata pelajaran. Betul? SD, SMP, SMA kita belajar pendidikan agama Kristen. Di kuliah juga ada pendidikan agama Kristen. Tapi hanya sebatas itu yang kita tahu, mungkin yang kita mengenal Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya pendidikan agama Kristen itu berdampingan, berjalan dengan gereja sebagai pusat Injil Kristus Bapak Ibu Saudara. Pendidikan agama Kristen itu tidak terpisah, tapi berjalan bersama dengan teologi gereja, ajaran gereja. Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar tentang kehidupan keluarga di Alkitab, di Perjanjian Lama, kita banyak belajar. Abraham mempunyai apa? Gundik. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub dan
Esau yang memperebutkan hak kesulungan. Bahkan Nuh, Alkitab juga mencatat dia seorang pemabuk. Bukan hanya itu saja, tapi Daud bahkan mau dibunuh oleh anaknya, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab kita bisa melihat berbagai macam keluarga yang tampaknya nggak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tetapi seharusnya kita yang hari ini hidup under grace, di bawah kasih karunia, di mana kita sudah melihat Yesus mati buat setiap kita, harusnya hidup dan keluarga kita berjalan lebih baik dari segala macam yang kita pelajari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan ketika kita baca Alkitab kita ngeliat, oh tuh lihat tuh, Abraham gak sempurna. Tuh lihat, Daud gak sempurna. Khotbah ini bukan sebagai pembelaan bagi bapak-bapak atau pembelaan bagi anak-anak. Tapi khotbah ini saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara agar kita sama-sama sadar bahwa keluarga adalah hal yang penting. Dan pendidikan agama adalah hal yang sangat penting yang harusnya ada di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Timbullah suatu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Apakah kita mendidik dengan kasih? Atau sekedar mengulang luka masa lalu, Bapak Ibu Saudara? Hari ini Tuhan hadir bukan untuk menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan hadir untuk sama-sama menawarkan sebuah pemulihan. Bagaimana jika kita memulihkan hidup kita yang dulu, jejak masa lalu yang ditinggalkan dulu, agar hari ini kita bisa memeluk masa depan bersama dengan anak-anak. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini boleh kita cek, kita tanya dalam hati kita. Ketika kita mendidik anak, dasar kita mendidik anak kasih atau sekedar luka, jejak yang ditinggalkan oleh orang tua. Sampai sini mengerti Bapak Ibu Saudara? Ketika seringkali, karena saya bilang gak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua, yang kita pelajari adalah cara orang tua kita mendidik kita. Makanya banyak sekali Bapak Ibu yang ngomong, atau setiap orang banyak yang ngomong, generasi ini generasi cemen. Generasi ini generasi lemah. Kenapa? Waktu saya masih dulu, waduh. Kalau salah saya disabet. Kalau salah saya pasti dihukum sama orang tua saya. Dan hari ini saya pakai itu untuk cara menghukum anak saya. Supaya dia kuat. Pertanyaannya ketika Bapak Ibu melakukan hal itu, didasari dari kasih, atau hanya sekedar mengulang luka masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa orang tua kita sudah berusaha luar biasa untuk mendidik setiap kita, amin. Jadi bukan berarti Bapak Ibu Saudara hari ini mikir, papa mama saya salah dulu didik saya. Hari ini mereka juga hanya tahu sebatas itu, Bapak Ibu Saudara. Ingat. Dan hari ini kita yang tahu di zaman modern ini, kita harusnya menjadi lebih baik sebagai keluarga, amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya punya judul hari ini, memulihkan jejak, memulihkan jejak, memeluk masa depan, Bapak Ibu Saudara. Jika bicara tentang filosofi jejak, apa itu jejak? Jejak adalah tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu yang telah lewat. Dalam pola asuh, jejak adalah pengaruh spiritual, emosional, perilaku yang kita cetak di hati anak setiap harinya melalui sikap kita. Jejak adalah pengaruh spiritual, pengaruh emosional, dan perilaku yang kita lakukan setiap hari dan meninggalkan jejak di hati anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus peduli pada jejak ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa jejak menentukan arah, Bapak Ibu Saudara. Belum, masih di slide sebelumnya. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Setuju Bapak Ibu? Dia adalah peniru yang ulung. Bapak Ibu salah kalau pikir anak-anak itu gak tahu apa-apa. Mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang meniru yang ulung, bahkan mereka terkadang seringkali mencobai orang tuanya. Contoh, Bapak Ibu Saudara pasti kira-kira ada gak punya pengalaman anak Bapak Ibu Saudara tantrum di mall ketika minta mainan? Pernah? Wah, papa minta mainan. Papanya tidak, dia lalu ke mama. Mama, minta mainan. Dan apa yang terjadi kalau mamanya? Oh ya udah deh, saya kasih. Yang pertama, bapak dan ibu bisa berantem. Yang kedua, anak itu akan mikir, oh gini caranya untuk mendapatkan apa yang saya mau. Mereka seringkali mencobai orang tua untuk melihat gimana sih caranya mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika dia mulai nangis, papa mama minta gadget.
Bapak Ibu Saudara, gadget bukanlah cara yang bagus untuk kita mendidik anak. Ada waktunya, ada time-nya. Nah ketika dia nangis, dia minta gadget, dia bisa datang ke siapa yang bisa kira-kira dia cobai. Kalau bapak biasanya kan, kalau ke mama biasanya mama sering kali kayak, mama minta gadget. Enggak ya. Tapi kan bapak-bapak hatinya lembut, setuju bapak-bapak? Anak-anak mulai, bapak, apalagi anaknya cewek. Papa minta gadget 5 menit aja papa. Seorang bapak nangis-nangis, papa. Bapak mulai belas kasihan, bapak tuh luar biasa bapak ibu. Ya udah deh 5 menit, tapi jangan bilang-bilang mama ya. Waduh bahaya lagi kalau bilang jangan bilang-bilang mama. Mamanya ngelihat, akhirnya anaknya tahu, oh kalau nggak bisa minta sama mama, saya tahu yang terakhir minta sama siapa? Papa. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka adalah peniru yang ulung. Kalau Bapak Ibu sudah berantem di depan anak, anak bisa menangkap apa yang Bapak Ibu sudah katakan. Bahkan dia bukan hanya melihat Bapak Ibu, bahkan dia juga melihat YouTube yang ada. Makanya anak-anak sekarang, banyak yang masih SD aja bisa ngomong, anjay. Gampang sekali ngomong hal itu. Dapatnya dari mana? Enggak dari papa mama. Dari mana? Gadget. Main Roblox, main Mobile Legend. Mungkin banyak sekali yang dia dapat. Makanya jejak ini penting. Anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, anak itu bisa tangkap. Dan dia bisa duplikasi di dalam hidupnya. Yang kedua, jejak itu bersifat permanen Bapak Ibu Saudara. Jejak itu jika tidak dipulihkan, luka masa lalu bisa membekas hingga mereka dewasa dan mempengaruhi cara mereka memandang Tuhan. Contoh, kalau kita salah mengajarkan anak kita dengan ngomong, oh bentar, ntar Tuhan marah loh. Ntar Tuhan marah loh. Tambah lagi ngelihat bapaknya pemarah, oh bohwat itu bahasa Ibrani ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya di mata mereka mikir, pas ada lagu, seperti Bapak sayang anaknya. Anaknya mikirnya ke siapa? Lah bapak gue gak gitu. Bapak gue kayaknya suka gambar istri deh. Enggak, ini bukan Jemaat Sungai Yordan Roksimas Bapak Ibu Saudara. Bukan, ini gereja di luar, di Zimbabwe Bapak Ibu Saudara. Tapi lagi nonton streaming di sini Bapak Ibu Saudara. Dia ngelihat bapaknya, oh kok bapaknya kayak gini ya. Jadi akhirnya dia melihat Tuhan, masa sih Tuhan baik. Belum lagi kita ngajarin, ntar Tuhan marah. Di gereja, ntar Tuhan marah, ntar Tuhan marah, ntar Tuhan marah. Akhirnya, oh Tuhan pemarah. Oh sama kayak papa saya, gambaran Bapak rusak. Dan itu adalah tujuan iblis Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu. Bapak Ibu Saudara, ini kedua kali saya cerita. Yang kemarin di Depok. Jadi live di Sungai Yordan. Eksklusif di Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini. Saya masih ingat betul di pikiran saya. Waktu ketika papa mama saya memperebutkan saya ketika mereka cerai. Saya kayak di sinetron Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka cerai, saya kayak di sinetron. Ikut papa, ikut mama, ikut papa, ikut mama. Saya bisa masih menangkap di pikiran saya sampai detik ini padahal waktu itu kejadiannya waktu saya masih TK Bapak Ibu. Masih ingat. Dan akhirnya papa mama saya gak menang, yang dapat opa oma saya. Jadi saya dididik oleh opa oma juga. Bapak Ibu, hal ini mempengaruhi ide saya ketika saya akhirnya berpikir, oh saya gak boleh gagal nikah. Orang tua saya sudah gagal. Saya sempat takut menikah Bapak Ibu Saudara. Saya mulai pikir, makanya saya punya pemikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa pacaran, ini gak benar. Anak-anak muda tolong jangan diikutkan. Don't try this at home. Oke. Oh gak apa-apa pacaran tuh masih pacaran kok. Cari yang terbaik. Salah dikit tinggalin, salah dikit tinggalin. Salah dikit tinggalin. Tinggalin. Padahal dalam pernikahan tidak ada yang sempurna, setuju? Benar? Waktu pacaran kan semuanya indah banget ya. I love you. Pas udah nikah, 5 tahun, mata lu di mana? Mulai yang pada nikah kan, kalau anak-anak muda cewek-cewek kalau menikah kan dandan dulu kan. Udah nikah mulai ngeliat, sepatu di mana? Apalagi yang cowok-cowok, bapak-bapak. Suka anduknya di mana? Nah yang mulai kita mikir, apakah kita hari itu harus meninggalkan istri kita? Tentu saja tidak, benar? Nah waktu itu saya dipengaruhi oleh kejadian masa lalu saya sehingga saya berpikir, memang menikah tuh gak bisa sembarangan. Menikah itu bukan hal yang mudah. Akhirnya tapi salah penerapannya. Saya punya pikiran begini. Lebih baik saya selingkuh sekarang daripada udah menikah. Suka ada yang anak-anak muda suka ada yang mikir kayak gitu. Better saya selingkuh sekarang daripada saya gagal nikah. Jawabannya adalah selingkuh sekarang
sama aja bohong. Kenapa? Karena ketika kau selingkuh, kau akan hidup di dalam selingkuh dan bohong. Pas nikah kau tidak selingkuh. Kenapa? Karena selingkuh itu jadi habit buat engkau. Selingkuh itu menjadi pola hidup buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jejak bersifat permanen. Yang ketiga, kenapa jejak itu penting? Karena itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan ingin jejak kita menjadi jalan setapak yang menuntun. Tuhan ingin keluarga, anak, istri, suami, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai suami, menuntun anak dan istri menuju jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jejak yang ditinggalkan, yang Tuhan inginkan adalah jejak itu benar-benar adalah jejak untuk membuat kita berjumpa dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Next, karena itu jejak yang telah dicetak di hati anak, termasuk kita sebagai orang tua juga adalah rekaman jejak yang ditinggalkan dari orang tua kita sebelumnya. Setuju atau tidak setuju? Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang pola asuh yang melibatkan orang tua dan anak, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, dasar teologis dari pendidikan agama Kristen, next slide, adalah Shema Israel. Kita buka ayatnya di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita hari ini akan memahami yang namanya Shema Israel. Baik, saya akan baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara baca ayat 5 bersama-sama, nanti ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu. Dengan segenap hatimu dan dengan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sama-sama 3, 2, 1. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Shema Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, di judul perikopnya adalah The Greatest Commandment. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, seperti ayat ini adalah dikutip kembali oleh Yesus di perjanjian baru ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Benar Bapak Ibu Saudara? Nah, Shema Israel ini adalah pusat atau jantung pendidikan agama Kristen untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Kata Shema mempunyai arti dengarlah. Mendengar di sini bukan sekedar hanya mendengar, tapi mendengar dengan hati yang siap taat Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan kenapa menurunkan Shema Israel? Tujuan Tuhan adalah Tuhan menurunkan Shema ini kepada manusia, kepada keluarga, kepada kepala keluarga, agar Shema ini menjadi nafas di dalam rumah. Bukan sekedar teori, Tuhan ingin iman itu menular. Di dalam keluarga, Tuhan ingin rumah menjadi tempat. Next slide. Maka itu saya menulis bahwa rumah harusnya menjadi tempat paling aman untuk mengenal Tuhan. Bukan di gereja, bukan di sekolah. Bapak Ibu Saudara boleh bayar sekolah yang mahal. Lalu hal ini menjadi salah ketika Bapak Ibu Saudara pikir, oh saya sudah bayar sekolah yang mahal. Saya serahkan untuk kepada guru-guru di situ. Untuk mendidik anak saya. Bapak Ibu Saudara, itu pola pikir yang salah. Bahkan ketika Bapak Ibu ngomong, oh saya sudah bawa anak saya ke gereja. Saya berharap anak-anak guru-guru sekolah minggu lah yang bertanggung jawab untuk membina anak-anak saya. Peran guru sekolah minggu itu paling hanya sekitar 30-40% Bapak Ibu Saudara. Tapi peran keluarga itu 70% Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membayar sekolah yang mahal. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menularkan iman itu menjadi sia-sia. Jangan terbalik. Waktu saya masih mengajar, ada orang tua murid yang chat saya, dia bilang gini, Sir, kalau Sir yang ngomong, anak saya pasti nurut. Oh, saya bingung. Loh kok dia lebih nurut sama saya daripada sama orang tua? Sir bilangin dong, YouTube-nya tolong dikurangin. Bapak Ibu Saudara, saya bisa ngomong YouTube-nya dikurangin. Kalau orang tuanya gak berani mengurangin, percuma, setuju? Saya gak di rumah Bapak Ibu Saudara, masa harus di rumah? Misi,
Saya datang untuk menegur anak Bapak Ibu Saudara. Tolong ya kamu ya, jangan main YouTube kebanyakan. Terus saya pulang. Habis itu dia akan lakukan yang hal sama. Seharusnya ini adalah peran orang tua. Lalu pertanyaannya, rumah harus menjadi tempat yang paling aman. Gereja ini gimana? Banyak kita menyalahkan gereja. Gereja adalah pusat ajaran. Gereja bertugas memang dan bertanggung jawab dalam membekali dan mendampingi orang tua. Bapak Ibu Saudara, saya senang dengan banyak orang tua di sini yang luar biasa saya bilang. Kenapa saya bilang luar biasa? Bapak Ibu Saudara, saya berteman dengan beberapa orang tua yang ada di Instagram, di jemaat di tempat ini. Contohnya, saya nggak mau sebut nama, tapi saya senang melihat ada kedekatan yang luar biasa. Bapak Ibu tolong jangan hide saya ya setelah ini ya. Saya takut Bapak Ibu Saudara takut jadiin khotbah di hide, kan saya nggak sebut nama ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya suka salut melihat orang tua, contoh yang bisa dilihat waktu itu salah satunya adalah bagaimana Pak Calvin kepada Jason. Itu waktu itu kenapa saya berani ngomong karena sudah ada seminar ya waktu itu di bawah. Jadi gak apa-apa. Bagaimana ketika Pak Calvin mulai kasih waktu yang lebih kepada Jason dan akhirnya anak itu jadi dekat. Lalu ada juga orang tua yang saya suka ngeliat. Dia suka ngepost, dia nganter anaknya main basket. Wow. Dia meluangkan waktu untuk anaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang saya salut. Saya masih melihat juga ada orang tua yang masih ngajak orang anaknya liburan bareng. It's good Bapak Ibu Saudara. Gereja bertugas untuk bertanggung jawab membekali, mendampingi orang tua. Bukan mengambil alih tugas orang tua. Makanya hari ini kita di tema di bulan keluarga. Kita punya judul Revival in My Family. Kita punya revival dalam tema tahun ini. Dan bulan ini kita bicara Revival in Family. Bagaimana keluarga keluarga adalah pusat yang sesungguhnya untuk menularkan iman Bapak Ibu Saudara. Gereja gak boleh ngambil waktu orang tua dan anak-anaknya. Setuju? Programnya dikurangin. Boleh ada program. Wah pada Kadif ngeliatin saya. Enggak bercanda. Gereja jangan mengambil waktu orang tua dan anak. Dan sebaliknya juga gereja gak boleh ngambil waktu anak-anak. Kepada orang tuanya. Nah bagaimana dengan kalau orang tuanya gak kasih waktu buat anak-anak. Saya berharap Bapak Ibu yang mendengar firman ini hari ini mulai meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak. Karena jika bukan peran orang tua, anak-anak akan dimuridkan, akan dimentoring oleh dunia Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, gereja gak boleh ngambil alih tugas, hak dan kewajiban orang tua dan anak-anak. Jadi sekarang kita percaya bahwa kita sepakat bahwa mendidik anak adalah tugas orang tua, setuju? Yes, amin. Nah, ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara dan bukan hanya sekedar kita ngomong, tapi jangan bawa anak ke gereja itu bagus, pimpin anak untuk ibadah itu bagus, melayani Tuhan itu bagus, tapi orang tua harus kasih contoh dan teladan juga kepada mereka karena mereka hanya melihat Bapak Ibu Saudara. Kita anak-anak muda ngelihat Bapak Ibu Saudara lari akhirnya ke kakak rohani, kak aku di rumah begini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kita semua memutuskan sebuah rantai yang bernama rantai generasi Bapak Ibu Saudara. Next slide. Bapak Ibu Saudara, next slide. Pola asuh yang salah akan menciptakan rantai antar generasi. Orang tua Bapak Ibu Saudara, atau sekarang kita sebutnya popo atau oma atau nenek, itu memberikan pola asuh pada anaknya. Yang dia lakukan adalah apa yang mereka tahu juga. Mereka lakukan mungkin ada ketegasan, mungkin ada sesuatu yang menyakiti dan mereka mungkin gak sadar bahwa perbuatan itu menyakiti hati orang tua saat ini. Bapak Ibu sekarang ingat, oh dulu saya didiknya begini. Lalu mulai melakukan pada generasi sekarang. Dan 3 generasi di atas kita tuh punya sebuah gap generasi Bapak Ibu Saudara. Dan secara tidak sadar, pola asuh yang salah itu seperti rantai yang akan mengikat. Dari popo, ngikat ke kita, dari oma ke oma saya ke saya, dari saya akan ngikat ke anak saya. Nanti kalau nggak diberesin dari anak saya akan ngikat ke anak berikutnya, akan ngikat ke anak berikutnya, dan akan ngikat ke anak berikutnya. Dan akhirnya itu jadi pola rantai yang terus mengikat. Karena itu hari ini bagaimana kita harus memutus rantai amarah itu. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4 bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan, apa Bapak Ibu?
Amarah di dalam hati siapa? Anakmu. Tetapi apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pola asuh yang salah akan menciptakan rantai. Nah, larangan membangkitkan amarah artinya orang tua diperingatkan untuk tidak berlaku kasar. Bapak Ibu Saudara tahu kisah anak di NTT umur 10 tahun yang bunuh diri karena nggak bisa beli buku. Ingat? Pertanyaan saya, anak 10 tahun bisa mikir bunuh diri, terus tulis surat wasiat kepada orang tuanya. Ngomong, tulis, papa, mama aku gak kuat lagi gini segala macam. Dia bunuh diri. Pertanyaannya Bapak Ibu, anak 10 tahun dapat pikiran ini dari mana? Coba. Kira-kira anak 10 tahun dapat pikiran, oh saya udah gak sanggup ngelanjarin hidup ini, saya pilih bunuh diri. Dapatnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Anak 10 tahun loh. Dari mana? Saya nggak tahu apa yang diajarkan oleh orang tuanya, pola apa yang diajarkan kepada orang tuanya. Mungkin kita suka ngomong, mati aja deh. Aduh berat banget beban ini, mati aja deh. Aduh mati aja deh. Mungkin anak mikir, oh bebannya berat. Malu nggak bisa beli buku seharga 10.000. Saya harus ngapain? Oh mati aja deh. Kita nggak tahu apa yang dia alamin. Tapi anak umur 10 tahun bisa mikir bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan itu, nulis. Anak sekarang saya bilang anak-anak yang pintar Bapak Ibu Saudara. Anak sekarang anak yang pintar banget. Anak sekarang anak yang kritis banget. Source-nya terbuka banyak di media sosial. Bapak Ibu Saudara, orang tua diperingatkan untuk tidak berlaku kasar atau tidak adil. Ketika kita mulai, makanya kamu kayak Cici dong. Makanya kamu kayak Koko dong. Mungkin Bapak Ibu Saudara gak mikir, mungkin berpikir kayak yaudah itu biasa aja kok. Itu pacuan untuk mereka. Tapi seringkali mereka ngomong, oh kalau gitu yaudah Koko aja yang jadi anak Bapak. Jangan saya. Atau jangan-jangan opa oma juga punya, oh ini cucu kesayangan saya gitu. Di pojokan ada cucu, loh terus gue gak disayang gitu. Hal simple yang mungkin Bapak Ibu kan mikir, kok selama itu? Bukan selama itu. Mereka hanya tahu sebatas itu. Pas besar, puji Tuhan mereka ke gereja, mereka mikir, oh saya ngerti maksud papa mama saya. Saya dididik akhirnya oleh keadaan, oleh banyak bapak mentor, oleh kakak rohani yang akhirnya membuat saya, oh saya tahu ini salah. Saya harus putusin sekarang sebelum saya menikah. Nah kalau misalnya tangan Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah gak bawa ke gereja juga anak ini, jadi apa di luar sana Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, janganlah mulai membandingkan anak-anak kita. Karena itu akan menimbulkan sakit hati dan trauma. Benar anak-anak muda? Karena ada papanya kan? Ya mungkin pas dengar online baru, yes benar. Trauma itu muncul. Secara tidak kita gak sadar Bapak Ibu Saudara. Lalu perintah mendidik itu seperti apa? Anak-anak dibesarkan dengan dasar Kristus yang disiplin serta membangun. Marah boleh gak? Jujur, ayo marah boleh gak? Boleh, boleh, marah itu boleh. Tetapi jangan sampai, tapi didasari dengan kasih, dengan didikan. Bukan sekedar marah, dasar kamu ditendang, disakitin. Apakah Kristus bisa pernah mengajarkan itu? Yang lebih bohot lagi dia ngomong, Yesus aja membalikan meja-meja. Oh beda konteks Bapak Ibu Saudara. Boleh gak marah-marah? Boleh. Boleh gak mendidik anak menjaga dengan disiplin? Boleh gak? Boleh. Masa sih anak Bapak Ibu Saudara kalau megang pisau, jangan pegang pisau. Keburu, jep. Pisau apa mama? Lep. Pasti, jangan pegang pisau. Jangan pegang pisau. Lalu dikasih tahu, kenapa gak boleh pegang pisau? Setuju? Bukan malah, kenapa gak boleh pegang pisau? Ya gak boleh aja. Aduh, gak boleh aja. Ya gak boleh aja. Nah anak-anak kan mikir, kenapa gak boleh? Ya gak boleh aja, percaya dia sama mama. Kasih mereka penjelasan, kenapa gak boleh megang pisau. Boleh gak ngasih uang jajan? Boleh, apalagi kasih ke saya. Boleh banget. Boleh kasih uang jajan? Boleh. Bukan berarti, oh nanti kalau gak dikasih uang jajan, kalau saya gak boleh, anak saya gak boleh cinta mamon. Waduh, sekarang itu saya gak kasih uang jajan kepada anak saya. Akhirnya dia kalau ke sekolah mupeng, ngeces gitu, ada jajan gitu, saya gak boleh. Tapi yang benar, ini uang, gunain baik-baik ya. Bukan untuk hal yang bukan untuk beli skin Mobile Legends terus menerus. Ini uang untuk disimpan, untuk dinabung. Benar? Bapak Ibu Saudara pasti mendidiknya
Pasti ada didikan disiplin yang diberikan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kalau Bapak Ibu Saudara takut anak ini megang pisau, takut dia nusuk, jangan pegang pisau seumur hidupnya. Bukan Bapak Ibu Saudara, itu gak didik Bapak Ibu Saudara. Mendidik itu dikasih kepercayaan, kasih tahu sesuatu kenapa gak boleh ini. Dan harus membangun. Dasar pengajaran kita dalam mendidik anak adalah Injil Kristus. Bukan emosi, bukan kehendak pribadi Bapak Ibu. Bukan berarti, oh saya maunya gini, kamu harus ikut saya. Didik mereka. Karena setiap anak punya jalan masing-masing, setuju? Bapak Ibu suka ada yang ngomong gini. Anak itu adalah buku, lembar putih. Dan kita adalah menuliskannya. Kalau masih SD, Bapak Ibu Saudara kalian, Bapak Ibu Saudara bisa mendidik mereka dengan jangan begini, begini. Kalau udah SMP, mereka semakin ditekan, mereka semakin berontak. Di SMA dia akan makin berontak. Yang seharusnya adalah melakukan sesuatu yang namanya pendampingan buat mereka. Nah, Injil Kristus adalah dasar dalam mendidik anak. Tujuannya membentuk karakter anak takut akan Tuhan dan membangun generasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah judul tesis. Judul tesis saya itu mengambil sebuah pola pendidikan yang namanya Accelerated Christian Education. Nah, ini adalah ACE, mungkin Kofemer tahu kayaknya kalau atau beberapa sekolah kayak tahu. Beberapa sekolah tadi ada yang memakai sistem ini. Accelerated Christian Education adalah pola yang diambil dari Amerika, Bapak Ibu Saudara. Pola ini diambil dari Amerika berdasarkan skema Israel. Nah, saya ini waktu sebelum jadi supervisor di sekolah itu, saya harus pendidikan dulu. Dididik sama orang Australia, orang Amerika, Bapak Ibu Saudara. Dan cara belajarnya seperti apa? Gini Bapak Ibu Saudara. Ini agak bingung saya cara belajarnya. Kenapa? Karena anak itu punya buku. Dan mereka ngerjain buku sendiri. Terus mereka meriksa hasil kerjaannya sendiri. Kalau ada salah, dia contrek. Kalau ada benar, dia kasih benar. Pertanyaannya, seringkali kita mikir, dia benar atau enggak ya? Dia ngelatih kejujuran. Bukan hanya itu. Ketika dia dapat yang bagus, ketika dia bagus, selesai ujiannya, ada tesnya, dia dapat reward. Dan ketika salah, dia akan diajar kembali yang salah. Jadi intinya anak ini belajar, meriksa sendiri, perbaikin sendiri. Guru cuma ngapain? Cuma ngeliatin. Nanti ngeliatnya dari mana? Ketika ujian ketahuan kalau dia bohong. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga, dia seringkali kita begini. Sampai akhirnya anak kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena mengikuti mau papa mamanya. Nah karena itu, next slide. Luka masa lalu tidak boleh menjadi masa depan anak-anak kita. Katakan amin. Katakan sama-sama, luka masa lalu saya tidak boleh menjadi masa depan anak saya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya analogikan iman anak-anak Bapak Ibu Saudara seperti, next slide. Seperti perahu yang berlayar di lautan yang luas Bapak Ibu Saudara. Dia sebuah kapal yang berlayar di samudra yang luas. Selama ini mungkin kita hanya menjadi seorang menara pengawas atau mercusuar buat anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara tahu tugas mercusuar? Kasih kode, kasih tanda kalau ini udah dekat sama daratan. Orang tua yang bekerja sebagai menara pengawas hanya akan ngomong gini, jangan ke sana, kamu salah arah, kamu begini, kamu begitu. Dia mengawasi dengan versi jauh nih. Anak yang gini, jangan. Kesana kesini sih jangan. Orang tua yang baik sebaiknya tidak menjadi seorang menara pengawas atau mercusuar. Tetapi yang anak zaman sekarang butuhkan adalah next. Menjadi sebuah kapal. Ada 2 kapal di tempat ini, di gambar ini Bapak Ibu Saudara. Kapal yang pertama adalah anaknya, kapal yang kedua adalah orang tuanya. Bagaimana pendidikan agama Kristen harusnya orang tua menjadi sahabat perjalanan anaknya. Orang tua yang mimpin anaknya. Kompasnya dari mana arahnya? Kompasnya adalah firman Tuhan. Sehingga ketika anak itu di dalam badai, ketika anak itu salah, ketika anak itu sedang menjalani titik terendah dalam hidupnya, kita nggak menjadi orang yang menuntut mereka, tapi kita menjadi orang yang kamu kenapa? Menemani mereka. Di dalam perjalanan hidup mereka sampai akhirnya mereka bisa berjalan sendiri nanti membawa perahu berikutnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika Bapak Ibu Saudara di tempat ini menjadi orang tua, ketika anak saudara sedang salah, sedang melakukan sebuah
salah yang mungkin mengecewakan Bapak Ibu Saudara, harusnya kita orang tua ngomong tenang. Ada papa mama di sini. Tenang, kamu gak sendirian. Ada papa mama di sini yang akan menemani kamu. Hari ini bagaimana peran orang tua mulai dirubah. Bukan menjadi penara pengawas, tetapi menjadi sahabat perjalanan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Karena, next slide. Iman harus ditularkan di dalam iman organik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya kepada anakmu ketika duduk di rumah, ketika engkau sedang dalam perjalanan, engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambar meja makan. Iman dalam meja makan. Meja makan adalah tempat di mana kita bisa membangun kebersamaan. Kalau nggak ada meja makan gimana? Ruangan yang sama deh. Makan sama anak-anak. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara makan bersama dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara? Kapan ayo? Karena sebenarnya pendidikan iman yang paling kuat terjadi pada obrolan santai. Setuju Bapak-Bapak? Setuju anak-anak muda? Pendidikan iman adalah ketika ngobrol santai sama orang tuanya. Itu pendidikan iman. Itu saat terbaik Bapak Ibu ngajarin, oh jangan pacaran beda agama. Kenapa? Nanti begini loh. Begini. Lagi makan. Mereka gak dituding. Duduk sini kamu. Jangan pacaran sama beda agama. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa dong? Kenapa nih? Tapi kalau lagi makan, kenapa Pak? Soalnya begini. Iman ditularkan kayak gitu. Jangan kasar sama mama. Kenapa? Begini segala macam. Contoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu gak anak-anak sekarang? Papa, mama, aku punya crush di sekolah. Ada yang tahu crush itu apa? Hah? Apa? Gebetan. Crush itu gebetan. Terakhir orang tua, crush itu apa? Crush Landing on You. Oh itu film drama Korea. Bukan, crush itu gebetan. Sir, aku punya crush. Crush? Gebetan, sir. Oh gebetan, zaman saya mah gebetan, doi. Bapak Ibu tahu dari mana? Tahu dari anak-anak Bapak Ibu yang ngomong. Bisa ngomong, oh inget loh kalau pacaran, kalau punya crush, ini gak boleh. Kenapa? Ini area privasi kamu. Oh bilang, kalau kamu diajak nonton nanti, jangan di bioskop yang paling ujung ke ruang tempat duduknya. Kenapa? Terlalu gelap, terlalu pojok, gak enak, di tengah-tengah aja mendingan. Oh kalau mulai pacar kamu mulai anak-anak yang udah dewasa kan mulai aneh-aneh. Kalau dia mulai mau cium-cium langsung dalam nama Yesus. Makanya saya ingat satu omongan Deddy Corbuzier ngomong gini. Dia punya anak cewek namanya Nada. Ya. Dia pernah nanya gini. Gimana kalau nanti suatu saat nanti ada cowok datang nemuin Nada. Bapak-bapak yang punya anak perempuan. Si Deddy ngomong gini. Saya akan melakukan apa yang kamu lakukan kepada anak saya. Kamu kasih makan, saya traktir kamu makan. Kamu ngajak dia nonton, saya ngajak kamu nonton. Kalau kamu cium dia, saya cium kamu. Haleluya. Bapak-bapak, emang cowok apaan cium-cium dia? Dia ngomong kayak gitu, kenapa? Karena dia mau ngomong, jagai baik-baik anak-anakmu. Peran bapak, sampai dia ngomong gitu, saya ketawa juga. Saya bilang, iya mungkin kalau saya nanti punya anak cewek, anak saya udah mulai remaja, saya kan tahu ya dunia ini kayak apa bandelnya. Ya kan dulu kan saya pelaku, gitu kan. Saya gak mau anak saya jadi korban. Enggak pelaku maksudnya, enggak yang benar-benar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nuding saya, wah gak kudus ini gitu. Akhirnya dia ngomong, kalau kamu cium dia, saya cium kamu. Saya akan pakai cara yang sama kayak Bapak Ibu Saudara. Ke anak saya nanti. Ya jadi semoga aja anak saya gak dengar khotbah ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, pendidikan yang paling kuat itu saat Bapak Ibu Saudara ngobrol bareng. Kalau udah lama gak pernah ngobrol bareng, makan Hedilo bareng, makanlah Hedilo bareng sama anak-anak. Makanlah yang bareng-bareng sama anak. Makan warteg pun bareng anak-anak juga gak apa-apa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak gak cukup dikasih uang. Dia pengen ada waktu sama bapak ibu. Bapak ibu saudara, ini baru saya dapat 2 hari yang lalu, jadi saya gak masukin di slide saya. Ada survei, research top 5 gereja yang paling dicari oleh generasi muda. Yang paling besar rupanya adalah gereja yang punya komunitas yang hangat dan peduli. Itu besarnya 33%. Berikutnya adalah pertumbuhan iman 15%, suasana pujian penyembahan itu 15%, khotbah yang relevan itu 14%, melibatkan dalam pelayanan itu 12%. Jadi rupanya yang dicari anak muda zaman sekarang adalah komunitas yang hangat, bukan cuma di gereja, tapi di mana? Di rumah. Jangan-jangan dia harus cari ke gereja karena di rumah udah dingin.
Dan saya juga melakukan survei di SING, Sungai Yordan Youth Migration. Ya, ada di SING. Ya pasti yang anak SING pasti ketawa-tawa gitu, ada yang lihat. Diisi oleh gak banyak, 22 orang, tapi saya menghargai mereka mau ngisi survei ini. 22 orang. Ada satu pertanyaan yang saya ngomong gini, apakah kamu merasa diterima dan aman di youth kita? Jawabannya adalah sangat merasa 54,5%. Cukup merasa 40,9%. Sisanya kurang merasa. Nah yang sisanya ini kita harus rangkul nih. Berikutnya, apakah kamu punya teman dekat di gereja ini? 81% punya teman dekat. Terus apa yang kamu nikmati di gereja ini? Ini multiple choice, ada banyak pilihan. Tapi pilihan paling tinggi adalah fellowship. Kebersamaan. Bukan makan-makan enak, bukan kumpul bareng, ngobrol. Ini survei yang saya lakukan di gereja ini, di SING Bapak Ibu Saudara. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan gereja harus juga menjadi tempat yang hangat bagi generasi. Termasuk buat bapak-bapak, ibu-ibu juga komunita, kompi, harus jadi lingkungan yang sehat. Saya bahagia Bapak Ibu Saudara, kemarin saya lunch romantic di Gado-Gado Boplo Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Fotonya ada di Instagram Bapak Ibu Saudara. Itu saya kenyang banget Bapak Ibu. Kenyang banget. Tapi ya Bapak, pas masuk kan malu juga Bapak Ibu Saudara. Ada kursi khusus. Ada love ya. Kan kita disponsori oleh Sungai Yordan Roxy Mas ya kan. Bekerja sama dengan Gado-Gado Boplo. Istri saya ngomong, aduh duduk di mana karena suaminya cukup narsis dan pedenya ketinggian. Kita duduk sini. Istri saya yang yakin kamu buat foto gereja. Kita duduk sini. Ada love-love-nya kita duduk gitu. Siang-siang orang pada ngeliatin, Kak Kris juga mengalami hal yang sama ya. Orang pada ngeliatin, tapi cuek aja. Saya bilang, gak apa-apa, kita dinner gado-gado, sehat. Dan itu kenyang banget Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar enak banget. Jadi ikut lagi tahun depannya Bapak Ibu Saudara, siapa tahu menang. Saya gak ikut deh foto tahun depan biar Bapak Ibu yang menang. Karena sepanjang tahun ini saya harus mikirin saya foto di mana ya buat tahun depan ya. Gitu. Nah intinya adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi komunitas yang hangat. Setuju? Nah slide berikutnya. Bagaimana agar kita memperbaiki jejak yang sudah terekam atau memulihkan jejak itu Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya? Next. Ya, kita harus mulai yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita memperbaiki jejak, Bapak Ibu Saudara harus mulai sadar dulu. Oh, saya salah selama ini. Dan terbangun karena segala sesuatu dimulai dari gereja, dari rumah Bapak Ibu Saudara. Ketika sadar, itu akan dibawa ke gereja. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, langkah awal pertama adalah mendengar Shema. Mulai kasih ruang bicara bagi anak Bapak Ibu Saudara hari ini. Kasih mereka waktu untuk cerita sama Bapak Ibu Saudara. Gak usah dipaksa kalau mereka belum mulai cerita. Mulai bangun pelan-pelan kepercayaan anak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sakit gak Bapak Ibu kalau anak-anak Bapak Ibu curhatnya sama orang di luar? Para bapak sedih gak? Ibu sedih gak? Sedih kan? Karena itu Bapak Ibu harus mulai kasih waktu ke mereka. Kasih telinga untuk mendengar. Jangan baru ngomong bentar, apa, ingat firman Tuhan yang bicara begini. Aduh jangan Bapak Ibu. Baru ngomong satu kata, firman Tuhan begini. Jangan kasih waktu, dengerin aja. Kalau salah, tampung dulu salahnya. Tampung dulu, entar inilah waktunya. Baru ngomong, salah dek, jangan gitu loh dek. Nah gak boleh gitu. Kasih ruang untuk mendengar. Yang kedua, rendah hati, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu bapak-bapak cool. Anak-anak muda jangan salahin bapak-bapak. Bapak-bapak itu cool. Dia tahu dia salah tapi kadang-kadang susah ngomong minta maaf tuh. Ngomong maaf tuh susah banget tuh. Tapi dia buktikan dengan perbuatan. Tiba-tiba dibeliin es krim lah, dibeliin coklat lah, diajak nonton lah. Mau apa dek, dikasih inilah. Padahal sebenarnya mereka mau ngomong maaf susah. Tapi hari ini saya berharap para suami juga mulai ngomong maaf. Kalau ada salah kepada istri, kepada anak-anak. Butuh yang namanya itu kerendahan hati. Berani mengakui dalam hati dulu, oh kesalahan kita nih. Dan mulai membangun budaya yang baik. Apresiasi jika benar, jika salah kasih tahu. Yang berikutnya rekonsiliasi. Berani meminta maaf jika kita salah. Bapak Ibu, meminta maaf tidak akan menurunkan wibawa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar baik. Kami anak-anak muda ketika bapak mama minta maaf, kami akan ngomong, wow.
Papa mantep ya. Mama luar biasa ya. Bukan malah hihihi minta maaf kan. Saya lebih pintar, enggak. Kita akan ngerasa dihargai Bapak Ibu. Sebagai pribadi. Karena itu hari ini jika sudah terlanjur, yuk rekonsiliasi. Yuk abis ini ada waktu makan siang sama anak. Ya minimal di UMKM lah, habis itu baru makan di mall boleh lah. Lalu berikutnya, pendampingan dengan konselor. Bapak Ibu Saudara, jika ada luka di hati Bapak Ibu Saudara, temui konselor. Temui orang yang memang ahli di bidang ini untuk cerita, untuk melepasin Bapak Ibu Saudara. Lalu terakhir, persahabatan. Mulailah membangun jalan, bukan rantai, agar anak-anak kita nggak menyimpang. Slide yang terakhir, saya udah mau musik. Slide yang terakhir, memulihkan jejak hari ini adalah menyiapkan pelukan hangat untuk masa depan kita dan keturunan kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita pulihkan jejak yang udah lalu di hati kita. Dan kita bangun, tidak ada kata terlambat bagi Bapak Ibu yang sudah punya putra putri hari ini. Anak-anak tetaplah anak-anak Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia sudah menikah. Mereka butuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya khotbah ini? Bapak Ibu, anak-anak muda butuh Bapak Ibu. Opa Oma, kami juga butuh Opa Oma. Anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua. Kami butuh Bapak Ibu untuk tuntun kami, untuk mimpin kami, untuk kasih kami kalau kami salah. Jangan sampai anak-anak muda hari ini harus mendapatkan pendidikan dari internet, dari hal yang salah. Marilah kita memulihkan jejak hari ini Bapak Ibu Saudara, dan menyiapkan pelukan hangat untuk masa depan kita dan keturunan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, belajar sesuatu hari ini. Saya berharap kita belajar sesuatu hari ini Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu dimulai dari keluarga, dari rumah. Yang bukan sekedar bangunan, tapi tempat ternyaman untuk membangun iman. Jangan sampai anak-anak kita gak suka di rumah, lebih suka bahkan di gereja. Ini tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Jangan bangga kalau anak Bapak Ibu Saudara lebih senang di gereja. Artinya ada yang salah di rumah kita nih. Saya dulu kabur dari rumah, senangnya di gereja. Karena di rumah saya gak nyaman. Tapi Tuhan nangkep saya. Untuk hari ini saya bersyukur saya punya papa mama yang luar biasa. Walaupun papa saya papa tiri, saya punya papa kandung juga. Tapi saya bersyukur melihat mereka dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Dan saya bersyukur saya ada, ditungguin sama orang tua. Udah segede ini Bapak Ibu Saudara. Masih ditungguin papa saya yang pulang. Jam berapa nih pulangnya? Konyol. Saya kayak, ih apaan sih? Tapi ada saya, iya pasti papa nanya. Tapi saya bersyukur kayak, oh iya pak saya pulang jam segini. Pas saya gak pulang ya, saya nginep di rumah teman, gini, udah kemalaman. Saya masih ditunggu sama orang tua saya. Bahkan ketika saya udah nikah nih, kami belum pulang kemarin berapa bulan. Nyaris coret dari kakak Bapak Ibu saya. Ya walaupun udah keluar juga dari kakak gitu. Tapi papa mamanya ngomong, papa saya lihat mama saya ngomong, dicariin tuh sama si papa. Udah lama gak pulang. Saya pulang ngajak bercanda di depan. Papa saya masih lagi sakit gitu kan. Saya di depan ngobrol sama papa saya. Itu menjadi hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau berikan adalah peran Bapak Ibu penting buat kami. Dan anak-anak muda, kasih waktu juga buat orang tua. Jangan cuma nuntut sama orang tua. Tapi kamu gak pernah kasih waktu, gak pernah terbuka buat orang tua kamu. Ingat, orang tua kamu menjadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Hargai mereka, kasih mereka. Tutup mata kita Bapak Ibu Saudara, kita makan satu pujian siang hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidup kami, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Para bapak, para ibu, para anak-anak, katakan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati. Ini kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
Kau yang maha tahu dan menilai hidup kami, dan menilai hidupku. Tak ada yang sama-sama yang percaya, angkat tanganmu, katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis, di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan Tuhan atas keluarga kami, kebaikan Tuhan atas suami dan istri kami, kebaikan Tuhan atas anak-anak kami yang memulihkan setiap kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Para keluarga dengar baik, para bapak-bapak, ibu-ibu dengar baik. Rumah adalah tempat paling aman dalam membangun iman anak-anakmu. Saya tahu mungkin hari ini ada yang mulai salah langkah. Mungkin hari ini ada mulai menyesal dalam hatinya. Mungkin hari ini mulai sadar, oh rupanya aku salah dalam mendidik anakku. Ingat, selama masih hidup, masih ada kesempatan hari ini para bapak. Mari berdoa dalam hatimu. Minta maaf dalam hatimu. Bahkan kalau perlu habis ibadah ini minta maaf sama anak-anakmu. Itu gak menurunkan wibawa engkau sebagai bapak-bapak. Para ibu, mungkin ada hal yang kau tanamkan pada anakmu yang salah tentang suamimu. Bahkan tentang pribadimu hari ini. Mulai minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mulai sehabis ini bangun hubunganmu dengan anak-anakmu. Anak-anak muda. Bukan papa mamamu gak mengasihi engkau. Papa mamamu sudah berusaha menjadi yang terbaik buat engkau. Ingat, mereka berusaha melakukan yang terbaik buat engkau walaupun seringkali tidak seperti apa yang kau inginkan. Anak-anak muda, doakan papa mamamu. Lepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Untuk siapapun yang merawat engkau hari ini. Para keluarga, mari kita tanamkan di dalam hati kita. Kita lepaskan segala belenggu yang telah mengikat setiap kita. Dan biarlah Injil Kristus menjadi pusat di dalam keluargamu. Injil Kristus menjadi pusat dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kau mendidik anak. Biar kasih karunia Allah menyertai setiap kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami Tuhan terus dipulihkan dan kami terus Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan untuk masa depan setiap generasi kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan terus dibangkitkan kembali Tuhan. Ada pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi siang hari ini kami akan membawa syukur kami Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kami, maka biarlah pagi siang hari ini Tuhan, setiap persembahan yang kami bawa Tuhan ini menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang suci kuduskan, biarlah persembahan itu Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami yang membawa persembahan dalam usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan yang belum sempat membawa juga Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membawa yang terbaik bagimu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan, selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih persembahan Bapak bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi siang hari ini ada jiwa-jiwa yang baru datang, pertama kali beribadah di GBI Sungai Yordan Roksi, boleh angkat tangannya jika ada. Tidak ada ya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan saksikan beberapa pengumuman yang akan kita saksikan di layar depan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tahun ini gereja kita mencanangkan tahun kebangunan rohani atau revival. Revival harus terjadi di dalam setiap masing-masing keluarga. Dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Betapa pentingnya dan utamanya keluarga bagi kehidupan dari setiap anggota keluarga. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai tempat pembentukan yang pertama dan utama dari kerohanian dan karakter masing-masing anggota keluarga. Oleh sebab itu, kebangunan rohani harus terjadi di dalam setiap keluarga. Terlebih lagi di dalam menghadapi tantangan dan juga godaan zaman yang semakin tidak baik dan semakin besar. Ingat, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Noksimas bersama saya Nicholas. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Gatot Wibowo STH MAG.
Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Rohmat Hidayatullah. Mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Bagi jemaat yang akan dilayani pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, PPN akan dimulai kelas pertama Februari sampai Juni, kelas kedua Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 26 Februari 2026 jam 7 malam via Zoom dengan tema Iman dan Toleransi dengan pembicara PDM Angga Sunjaya MTH. Shalom, secara khusus kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya dan sertai selalu dalam kasih-Nya. Selalu setia dan selalu bersemangat. Demikian info sepekan minggu ini. Saya Nicholas Nathanael Chong, Kongsi Pacai, Sinin Kuala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian beberapa pengumuman yang telah kita saksikan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu bersama Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, dengan iman kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Undang Bapak Gembala Sidang untuk memimpin kami dalam doa Bapak kami dan doa Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.